atas ekonomi kalangan muda. Di Malang Raya, ayo rek, kita galakkan ekonomi kreatif dan UMKM berbasiskan ekonomi digital. Karena itu akan menopang pertumbuhan ekonomi dengan kencang dengan basis yang cukup bagus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Thoriqul Aslam di Lini Talks Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, tentu menemani perbincangan kita di aktivitas pagi, siang, atau sore, dimanapun para penonton berada. Pada sesi kali ini, kita akan sedikit membahas soal adaptasi digital UMKM. Oke. Baik. Dalam proses kita kehidupan tentu tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli, perdagangan, dan juga pelaku pasar. Nah, teman-teman mungkin juga merasakan bagaimana teman-teman biasanya belanja online, biasanya membeli barang melalui platform digital yang bertebaran di mana-mana, yang bahkan menyatu dengan platform media sosial. Ini merupakan sebuah fenomena yang menjamur di tengah kepesatnya kemajuan teknologi. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, nah, izinkan saya untuk mengenalkan nih para narasumber hebat kita yang telah bersama saya pada kesempatan pagi hari ini. Saya Thoriqul Aslam sebagai moderator dan host pemandu untuk kegiatan diskusi kita di Lini Talk Podcast. Baik, yang pertama saya perkenalkan ada di sini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Bapak Muhammad Arbayanto SMH. Siap. Assalamualaikum. Selamat pagi semua teman-teman. Salam satu jiwa. Nah, masuk ini. Jadi Bapak Arbayanto ini membidangi Komisi B. Ya, komisi yang mitra kerjanya urusan perekonomian. Urusan perekonomian. Ya. Ini tentu masuk Pak dengan tema kita ini. Cocok. UMKM masuk. Kemudian ada Mas Najmi Faris. Nah, ini beliau ini pelaku ekonomi digital. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang suka belanja di tokonya Mas Najmi nih, jangan-jangan ini ya. Jadi Mas Najmi. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, siap. Beliau ini pelaku ekonomi digital. Ya, jadi beliau dengar-dengar juga punya banyak toko nih di marketplace kayaknya. Ya, di Lazada, Shopee maupun di Facebook AdSense. Lengkap kayaknya. Lengkap ini ya. Tokonya banyak. Banyak sekali. Nah, so ini. Kemudian ada Mas Angga Kurniawan. Siap. Ini praktisi beliau ini, jadi kayaknya juga cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sasaji, satu jiwa untuk warga Malang. Makin sasaji. Makin lengkap saja ini salamnya. Makin ngeri. Nah, ini ada yang Mas Dewan ini kita panggil Mas Arba. Iya. Biasa familiar dipanggil Mas Arba. Di dapil di konstituen panggilnya Mas Arba. Oke. Kalau Gus keberatan nanti. Bahaya itu. Kemudian Mas Najmi, kita panggil Mas aja ya, kita jadi lebih akrab. Ya, oke. Indonesia merupakan negara yang besar, kawan-kawan, teman-teman semua. Tercatat menduduki peringkat 4 penduduk yang paling tinggi jumlahnya di dunia. Dan ekonomi menyumbang lebih dari 8% ekonomi digital dari PDB kita. Nah, ini merupakan angka yang luar biasa. Pengguna gawai di Indonesia ini disinyalir hampir 2 kali lipat, teman-teman. Jadi memungkinkan ini satu orang bisa punya 2 gadget ini. Nah, ini merupakan sebuah potensi pasar. Nah, ini saya masuk ini ya ke Mas Najmi dulu. Bagaimana Mas Najmi menangkap ini? Ya, jadi menangkapnya karena melihat potensi yang sangat banyak. Ya mau tidak mau, hari ini produk harus terdigitalisasi. Orang harus tahu produk kita. Jadi mau tidak mau kita harus mulai riset pasar konsumen, apa yang memang dibutuhkan oleh konsumen,
kita perlu membuat jualan di platform baik Lazada, TikTok Shop, terus Shopee, dan yang paling enak itu juga jualan di Facebook AdSense. Oh, kalau boleh tahu sharing nih kita Mas ya. Masnya jualan apa aja nih? Mungkin kita bicara produknya, segmen produk lah kira-kira. Ya, jadi kalau di TikTok Shop, di Lazada dan juga di Shopee, saya jualan di ranah health, kesehatan, dan juga yang kedua itu di ranah pet shop. Pet shop. Ya. Terus kalau di Facebook AdSense, itu saya lebih banyak jualan tentang Excel. Jadi Excel hari ini kan fenomenanya kan orang pada FOMO pengen jualan online. Cuma kan nggak tahu bagaimana ngitung HPP, terus bagaimana menghitung ROAS dalam iklan. Nah, saya buat aplikasinya di Excel, jadi ngejual itu. Karena itu juga sebuah tantangan ya. Tantangan dan juga peluang. Produk kesehatan dan juga pet shop ini. Ini kesehatan manusia apa hewan, Mas? Pet shop. Pet shop. Kesehatan hewan berarti ya? Iya. Berarti khusus di apa ya? Untuk kucing. Ya, untuk kucing, untuk anjing. Gitu. Oh, ini jangan sampai keliru teman-teman ya, nanti salah beli nanti bahaya itu. Oke, jadi tadi sudah disinggung ini terkait potensi pasar ini. Kita luar biasa sebenarnya hari ini. Nah, dari sisi Mas praktisi nih, kira-kira ini apa ya? Jadi sebenarnya dengan era digitalisasi ini yang sudah sangat meningkat, tentunya juga meningkat hal yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan. Kalau dalam dunia praktisi yang saya alami itu banyak kemudian hari ini konsumen selaku penikmat e-commerce itu terlibat masalah terutama penipuan. Oh gitu ya? Ya, karena banyak yang tidak paham tentang literasi digitalisasi ini. E-commerce itu seperti apa, mana yang kemudian ini dipercaya, mana yang ini bagus dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya dari kebijakan pemerintah dia membuat sebuah aturan dalam yang pertama tentang e-commerce itu di peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2017 itu tentang roadmap tentang e-commerce itu seperti apa. Baik itu pun tertuang dalam PP nomor 80 tahun 2019 di mana di sana dijelaskan tentang perlindungan konsumen. Nah, itu sebenarnya yang menarik. Dan nanti mungkin Mas Arba selaku pemangku kebijakan yang membuat kewenangan terutama di Jawa Timur ini mampu bisa memberikan legacy aturan yang kemudian itu membantu para konsumen terutama, tidak hanya para pelaku digitalisasi UMKM itu. Dari segi UMKM itu lebih banyak pada bagaimana dia terjamin dalam hal membuat produk-produknya ini seperti apa, aturannya harus jelas, ada BP POM, ada sertifikasi dan sebagainya. Baik pun juga kepada konsumen bahwa konsumen hari ini oleh pemerintah wajib dilindungi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika barang yang dijual belikan itu bersumber pada makanan atau minuman atau kesehatan itu harus jelas kadarnya apa terlindung dari BP POM dan sebagainya. Kandungannya termasuk halalnya berarti. Betul. Jadi itu harus semua harus ini terproteksi. artinya. Dan yang paling penting saya pikir masyarakat kita ini harus ada pendidikan atau sosialisasi tentang e-commerce itu yang lebih masif sehingga tidak hanya anak-anak Gen Z ya. Sekarang ibu-ibu aja sudah tinggal mencet-mencet aja di itu. Termasuk tidur bisa langsung belanja. Nah, bagus. Ini pengalaman di rumah ini. Nah, itulah dia. Terutama istri ini. Kalau pengalaman saya tiap hari istri selalu ada datang paket. Nah, baik itu dari Lazada, dari ini dan sebagainya seperti itu. Suaminya harus menjaga istrinya jangan lama-lama pegang gadget. Betul. Masuk ancaman bukan itu? Bahaya juga. Oke, Mas Akbar. Ini sebelum kita ke kebijakan dulu. Sebelum ke kebijakan, bagaimana Mas Arba menangkap potensi ini? Iya, kalau saya gini Mas Torek ya. Pertama soal UMKM ya. Soal UMKM-nya dulu, belum ke digitalnya dulu. UMKM di Jawa Timur itu luar biasa Mas. Menyumbang PDRB lebih dari 50%. Bahkan sampai 52%. UMKM. Jadi sektor
perekonomian koperasi dan UMKM itu penyumbang PDRB terbesar. Kalau boleh tahu PDRB bisa di produk domestik ya, regional brutonya. Jadi kita itu kan kalau ngomong ekonomi ya, ekonomi dari aspek serapan tenaga kerja. Putaran ekonominya ya, uang yang beredar di masyarakat, kemudian berapa nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, itu variabel-variabel yang untuk membentuk apa yang disebut dengan PDRB. Nah, ilmu baru ini, teman-teman ini. Nah, lebih dari 50% PDRB Jawa Timur itu disumbang dari sektor kalangan perekonomian rakyat, koperasi dan UMKM. Ini belum bicara tentang apakah itu formal atau informal ya, dan sebagian besar itu adalah sektor informal begitu. Nah, kami mendorong bagaimana bisa tumbuh dan berkembang sektor UMKM. Isu utama untuk menumbuh dan mengembangkan perekonomian rakyat ya, termasuk di dalamnya adalah UMKM, itu sebetulnya 4 hal, Mas. Ya, agak panjang kita cerita. Nanti kita akan bicara tentang digitalisasi itu tadi kan. Yang pertama, memastikan bahwa masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memproduksi. Jadi aspek produktivitas. Kadang-kadang kita nggak sadar di lingkungan sekitar ya, masyarakat itu ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kalau dulu orang tidak tahu bahwa apel yang sedemikian banyaknya di Batu, di Malang Raya, itu tidak hanya bisa dijual dalam bentuk buah saja. Tetapi bisa, kalaupun apelnya sudah nggak terlalu laku kalau dijual, misalnya bukan busuk ya, tapi sudah layu begitu, itu ternyata bisa dibuat keripik. Bisa ada nilai tambah. Ada nilai tambah yang bisa dilakukan gitu kan. Kemudian nangka dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Nah, diberi pelatihan, termasuk juga wawasan bahwa ini bisa dihilirisasikan. Kalau dulu mungkin tidak pakai istilah itu begitu ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mengenal keripik apel, keripik nangka dan sebagainya. Artinya ada banyak hal lain yang itu bisa dikembangkan dari perspektif produksi. Ini yang sekarang sedang kita terus dorong begitu ya. Potensi-potensi apa saja di lokal desa bahkan yang itu bisa dibuat sebagai bagian dari produktivitas perekonomian masyarakat. Yang kedua, selain produksi juga apa yang disebut dengan akses permodalan. Akses permodalan. Banyak ya sektor informal masyarakat kita itu yang dia punya kemampuan untuk memproduksi, tetapi dia tidak cukup bisa mengembangkan karena keterbatasan akses permodalan. Ya. Ini juga penting untuk dipikirkan oleh kami di pemerintahan, karena masyarakat kita itu rajin sudah. Jadi kemiskinan kita itu bukan karena masyarakat kita malas, tapi apa yang disebut dengan kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural itu apa? Masyarakat tidak punya akses terhadap berbagai macam sumber daya, termasuk dalam hal ini adalah permodalan. Nah, ini yang kemudian sedang kita dorong ya, aspek permodalan dengan berbagai macam skema kredit. Baik dari pendekatan fiskal, ya, bantuan-bantuan modal bergulir dan sebagainya dari APBD, maupun dari sektor moneter dengan memberikan kebijakan di aspek perbankannya. Kalau kami bisa masuk di, misalnya di Bank Jatim begitu ya, untuk memberikan kredit lunak kepada masyarakat dengan menggunakan mekanisme moneter gitu ya, perbankannya. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, manajemen, Mas. Masyarakat kita itu mungkin dia punya usaha yang bagus, permodalan juga kita bisa dorong, tetapi kontinuitasnya bisa dia tidak bersifat kontinu karena dia tidak bisa membangun manajemen usaha yang bagus. Nyampur dompet untuk bisnisnya sama dompet dapur. Kayak uang belanja modal katut buat beli beras. Atau kemudian tiba-tiba kena musibah, anaknya sakit, anggota keluarganya kecelakaan atau apa begitu, ini mengganggu usahanya akhirnya. Nah, untuk mengelola dengan baik aspek keuangan, manajemen produksi, manajemen apa segala macam itu perlu diberikan pengetahuan. Makanya perlu pelatihan-pelatihan manajemen mikro yang itu juga sudah kita dorong. Karena nanti kaitannya dengan kalau kita sudah mampu punya UMKM yang kuat, produksinya bagus, permodalannya cukup, pasarnya juga dia bagus begitu,
manajemen pengelolaan usahanya itu juga kuat, maka ini akan continue. Karena kadang-kadang problem Mas ya yang kami temui waktu saya tanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kenapa kok enggak ekspor produk-produk UMKM itu didorong kuat Pak? Gitu. Ternyata jawaban dari Kepala Dinas, salah satu problem kita itu untuk mendorong produk UMKM diekspor itu kontinuitas. Kita sudah kontrak, katakanlah misalnya sekian banyak jumlah volume setiap bulan yang akan di stok ya. Tapi ternyata UMKM tiba-tiba karena ada kendala-kendala itu tadi macet, akhirnya kan tidak kontinu, sana kecewa. Nah, ini yang jadi persoalan gitu kan. Nah, pasar kan. Nah, khusus di isu pasar itu tadi, digitalisasi itu menjadi penting. Tadi Mas Najmi Faris menyampaikan gitu ya. Kita tidak sadar bahwa digitalisasi market terutama untuk kalangan UMKM itu bisa memotong mata rantai ya. Dia bisa dari produsen langsung ke konsumen. Dia tidak perlu lagi bahkan melalui distributor yang kadang-kadang sedemikian panjang, rantai distribusi yang sedemikian panjang dengan berbagai macam alur administrasi yang panjang begitu kan, yang rumit, kadang ya kan, langsung kirim begitu. Paling cuma kalau yang pelaku digital ini kan ada istilahnya afiliator mungkin ya. Tapi itu kan sebenarnya tidak mempengaruhi rantai distribusi. Ini hanya bicara tentang promosi, aspek promosinya begitu. Nah, kita dorong itu karena sektor UMKM kita itu kalau didorong dengan menggunakan mekanisme pasar reguler, pasar yang selama ini kita kenal begitu, aspek kebijakannya itu akan rumit. Gitu. Tapi dengan digitalisasi ya, maka UMKM kita itu langsung masuk ke pasar. Jadi dia nggak berpikir lagi untuk sekedar mengekspor menjual tidak hanya lintas provinsi dalam satu negara, tapi bahkan lintas negara. Produk misalnya tas kulit begitu ya, di Malang ini kan ada ya produk-produk tas kulit, sepatu dan sebagainya yang kalau dia mau menjual ke luar negeri ekspor maka perlu sekian volumenya, perlu perizinan ini apa segala macam. Tapi kalau kemudian orang luar mau beli secara online dia langsung bisa kirim. Persatuan begitu. Artinya bisa itu meningkatkan produksi sekaligus juga pasarnya. Karena problem utama kita selain juga aspek produksi dan modal setelah manajemen yang tidak kalah penting itu pasar, Mas. Kami di DPRD Provinsi Jawa Timur sering melakukan sidak kunjungan kerja ke beberapa unit-unit usaha mikro masyarakat begitu ya. Saya tanya, produknya sampean ini sebenarnya banyak dan bagus-bagus begitu. Sampean sudah punya kemampuan untuk memproduksi, kemudian permodalan juga cukup kuat, tapi kok nggak bisain pasar, Pak. Kami butuh pasar gitu. Pasar problem digital ya, digital market itu sebenarnya mengatasi problem soal pasar. Karena dia bisa langsung menjual tanpa melalui promosinya ya itu. Bisa orang ya tadi itu ya, ibu-ibu tiba-tiba ngantuk buka HP, lu kok ada promosi HP langsung cek out sudah selesai beli ini, lu kok enak sing HP meneh beli lagi. Tak sadar penuh itu kanjengnya. Penuh enggak bisa beli gitu. Oh ternyata saldonya entek. Masih ada SPayLater. SPayLater bisa ngutang lah sekarang. Artinya orang tidak harus sekarang itu dengan digital marketing ya, membeli produk-produk UMKM itu tidak harus capek-capek datang ke tempat produksi atau ke pasar ya kan, menjelang tidur ngantuk-ngantuk aja bisa tiba-tiba beli produk, beli barang ya kan. Paling suaminya yang kepikiran ya Allah ya kan? proteksi. Oke, Mas Arba. Nah ini tadi menarik ya, Mas Arba membagi ada 4 segmen jenis bagaimana kita bisa meningkatkan lah istilahnya terkait dengan pemasaran dan sebagainya. Ada produksi, modal, manajemen, pasar lah. Sepengalaman Mas Najmi nih dalam 4 hal tadi, coba bisa kita dengar sedikit lah cerita yang berkaitan dengan tadi. Ini kan Mas Najmi ini kan cakep inilah kira-kira kan. Ya jadi teman-teman sebetulnya memang modal itu buat pelaku pertama itu memang menjadi salah satu PR besar ya. Jadi
ketika orang mau bisnis online itu yang dia pikirkan adalah modalnya pasti besar. Padahal sebetulnya modal itu tidak besar loh. Cukup bagaimana kita meriset pasar yang baik, terus habis itu kita tahu betul bagaimana mengupload produknya, desain produknya, kata kunci produknya, karena itu menjadi poin penting. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya iklan, iklan produk. Setelah itu baru kita kerjasama juga dengan afiliator. Karena dengan afiliator juga, maka produk kita akan semakin di-up lebih banyak. Jadi sebetulnya buat para teman-teman yang hari ini masih takut untuk bisnis online, karena modal, sudahlah. Modal mungkin 1 juta itu udah cukup. Mungkin ya, cuma untuk beli rak di belakang. Ya, buat beli rak bisa juga. Atau mungkin kalau kita itu suka nulis, kita suka nulis dan bingung mau produk apa, ya udah kita maksimalkan belajar iklan di Facebook AdSense, kita jualan PDF tentang bagaimana, semisal bagaimana caranya masak, terus habis itu bagaimana caranya membuat konten kreator dan seterusnya. Itu bisa kita jual loh di Facebook AdSense itu. Sebenarnya semudah itu ya kita masuk ke pasar digital itu ya. Sangat mudah sekali sebetulnya. Cuman yang bikin nggak mudah adalah ketika dia baru memulai, belum tahu ilmunya, langsung main iklan, boncos dia iklannya. Jadi keburu bayar iklan itu tadi. Ya. Iya itu. Viewernya masih rendah, terus dia mau beli barang-barang yang mahal untuk dijual. Tanpa riset dulu. Tanpa riset dulu. Betul. Makanya sebetulnya mulai dari bagaimana bikin konten, bagaimana nemukan judul yang bagus, itu ada caranya gitu. Siap. Oke. Dalam perjalanan Mas Najmi nih dalam berbisnis online kira-kira, nah pernah nggak sih menemui, ini produk kok naiknya cepet banget nih, ini produk kok malah stagnan aja, apa sih kira-kira? Pernah nggak? Faktornya apa coba? Bisa kita dengarkan ceritanya nih. Pertama ya, pernah sih. Jadi faktornya apa? Yang pertama adalah faktor utamanya kalau semisal produk baru dan kita iklankan, bisa saja itu namanya produk hero, makanya dia tuh trafficnya langsung tinggi. Jadi seperti itu. Tapi juga ada tiba-tiba produk itu tuh turun. Biasanya produk itu turun karena banyak faktor juga. Apa faktornya? Bisa saja karena setelah sama marketplace itu dikasih traffic tinggi, tapi ternyata kalau kita main iklannya tiba-tiba di tengah jalan berhenti. Habis itu langsung turun udah traffic itu. Sedangkan kalau traffic turun, otomatis penjualan juga pasti akan mengalami penurunan. Berarti itu tergantung traffic ya Mas ya? Iya. Istilahnya ya bahasanya. Logikanya kan traffic itu kan orang yang datang gitu. Jadi kalau semisal nggak ada traffic, gimana orang akan membeli? Kan gitu. Ini menarik ini. Jadi kita perlu digitalisasi untuk salah satunya adalah branding. Tapi begini, ada persoalan nih di masyarakat kita. Nggak semua Mas kita punya gawai itu bisa tahu nih. Kira-kira ini produk yang benar-benar naik atau jangan-jangan ini produk culas, kan banyak. Jadi kemudian beli kena diskon murah, yang datang batu bata, foto itu loh. Kan sering kali kita temui itu. Banyak kasus kayak gitu. Banyak kasus sering sekali itu. Kasus kita datang kemudian produk yang tidak sesuai. Nah, kira-kira dari pandangan Mas praktisi digital gimana? Ya, sebenarnya kalau dari segi aturan kebijakan itu sudah cukup bisa menjadikan itu mengamankan dari pihak konsumen dan juga pelaku UMKM digitalisasi itu. Jadi tentunya kalau misalkan kacamata dari pelaku UMKM atau yang mempunyai produk, bagaimana produk itu dia bisa terjamin secara kualitas dan dia benar-benar menjual sesuai produk. Jangan sampai dia menjual sesuatu yang tidak benar dengan apa adanya. Nah itu kemudian diatur lagi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ketika konsumen merasa dirinya itu ditipu oleh online atau UMKM yang menjual tidak sesuai dengan produk, mereka bisa untuk melakukan pengembalian. Atau kemudian kalau ternyata dalam prakteknya atau ada UMKM yang tanda kutip nakal ya mungkin ya, atau dia sehingga banyak melakukan jual beli yang itu dia hanya kick and run, dia buat marketplace, kemudian dia menjual produk yang tidak sesuai,
banyak yang mengkomplain akhirnya dia menutup toko tersebut. Buka marketplace baru. Buka marketplace baru. Akun baru. Betul. Makanya saya pikir nanti Bapak Dewan ini, Mas Arba ini tentunya punya strategi khusus di Komisi B itu bagaimana membuat kebijakan yang mengamankan kedua sisi. Jangan sampai kemudian hanya konsumen saja yang dilindungi, tapi juga produsen bagaimana juga dilindungi terkait produknya. Tentunya ada hak cipta di sana ketika produknya ini. Jangan sampai tumpang tindih antara penjual satu dengan yang lain. Makanya digitalisasi ini kan tujuannya mengatasi masalah panjangnya rantai itu sehingga tidak terjadi masalah ke depan begitu. Oke. Jadi dari sisi penjual ini kita dan tadi pembeli sudah ada perlindungannya. Sama-sama aman akhirnya. Sudah ada perlindungannya. Cuma kenapa ini ya fenomena ini menjamur? Nah ini dari sisi literasi digital kita mulai masuk ya. Menurut Mas Najmi dulu sebelum kita ke kebijakan, seberapa penting emak-emak, ibu-ibu dan kita sebagai apa istilahnya Gen Z ya, kita ya, dan teman-teman banyak pengguna gawai memahami literasi digital, Mas Najmi? Ya sangat penting ya, terutama kalau berbicara mengenai jual beli di marketplace ya. Jadi memang banyak sekali fenomena produk-produk itu fake, artinya nggak real, sehingga ketika datang itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya buat para pembeli ini harus paham betul, lihatlah dari sisi kontennya, apakah fotonya itu real ataukah fake. Terus habis itu juga dilihat dari ulasannya, komentarnya. Karena ulasan real sama fake itu juga terlihat bahasanya. Biasanya kalau fake itu bahasanya lebih kepada menonjol-nonjolkan. Jadi kuncinya di situ, terlalu menonjolkan. Jadi kelihatan, oh ini pasti bagus. Sebetulnya itu adalah fake. Ya, jadi dilihat juga dari jumlah penjualan daripada produk itu. Terlalu lebay juga nggak baik ternyata. Terlalu lebay ini terlalu bahaya. Apalagi kan sekarang ada namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi kita bisa setting robot untuk kemudian memboom komentar di produk itu. Sebenarnya bagaimana sih Mas? Apa namanya proses dari mulai awal produk itu masuk ke pasar, kemudian bisa dimasukkan ke platform marketplace itu gimana sih Mas? Kok kemudian bisa menjamur ini? Ya jadi berarti kan intinya bagaimana produk kita terjual di marketplace gitu. Nah jadi prosesnya itu loh Mas. Ya. Kemudian bisa kita membuat waspada nih. Nah jadi prosesnya dari sisi penjual untuk bagaimana dia upload produk, yang pertama ya adalah ya kita harus riset pasar. Kita bisa menggunakan search-nya di marketplace. Setelah itu juga kita bisa menggunakan Google Trend, kira-kira produk apa yang sedang trend. Setelah itu baru kita riset. Kalau misal kita mau menjadi distributor, berarti kita juga harus mencari tangan pertamanya biar kita tetap punya untung yang banyak. Tapi kalau misal kita pelaku UMKM ya mau tidak mau kita juga harus meriset betul, mulai dari perizinannya, terus habis itu mulai dari pasarnya. Terutama kalau misal kita berbicara mengenai UMKM kan enak tuh. Sekarang teman-teman kalau mau bikin izin enak, misal NIB sudah online di OSS, terus habis itu mau bikin PIRT bisa online. Tinggal bagaimana kita setelah bikin PIRT kita datang ke dinas pendidikan setempat. Nah setelah itu sudah terbentuk, apa yang harus dilakukan? Ya riset kata kunci. Nah riset kata kunci inilah menjadi penting. Mulai dari mana? Ya mulai dari ketika kita search, misal kita kata kunci teh hijau, misal teh hijau. Berarti yang kita search adalah teh hijau. Nanti dari yang paling atas siapa kata kuncinya, itu bisa menjadi salah satu kunci kenapa produk kita itu nanti bisa ketika search itu berada di titik atas. Jadi seperti itu. Siap. Mas Arba nih. Kita masuk mulai ke kebijakan. Jadi kita sudah mendengar nih proses dari produk itu bisa naik ke pasar, kemudian dari sisi perlindungan konsumen dan penjual sebenarnya sudah lengkap. Nah, tapi masih banyak nih fenomena yang kemudian tadi kita sempat ulas kan, mulai dari fake produk atau produk yang palsu, kemudian tadi culas-culas dan sebagainya itu tadi. Dari sisi kebijakan sebenarnya apa yang perlu didorong ini sebenarnya? Pertama kalau saya lebih
ininya penekanan pada produk UMKM ya. Karena kalau sekarang itu kan digital marketing itu semua produk ada. Semua produk itu ada. Kalau konsentrasi saya di aspek UMKM yang pertama. Nah, produk UMKM itu saya pikir mungkin ini karena saya juga belum memperdalam dunia digital marketing secara lebih ini ya. Kalau saya melihat fake produk untuk produk UMKM itu relatif lebih rendah ya, kalau menurut saya kecil kemungkinannya, karena produk-produk UMKM itu kan bukan produk yang sering saya dapat cerita itu kan ada orang ngeliat iklan baju terlihat ganteng, terlihat cantik ya kan, kemudian tertarik beli, ternyata bajunya lusuh gitu yang datang ya kan, bukan lagi terlihat cantik malah terlihat kayak gembel pakainya gitu kan, atau terlalu tipis hingga nerawang gitu kan, atau mungkin sepatu baru dipakai sekali langsung rusak yang sering begitu kan. Nah kalau UMKM saya pikir tidak. Nah kalaupun kemudian memang ada potensi yang mengarah ke sana, sebetulnya kami secara kelembagaan ya, Dinas Koperasi itu punya daftar UMKM binaan. Menurut saya penting untuk para afiliator itu mengkonfirmasi produk dari UMKM itu apakah memang dia tergabung dalam UMKM binaan dinas, gitu kan? Karena lebih terjaga. Produknya juga memang produk yang dihasilkan melalui proses yang itu betul-betul mendapat asesmen dari pemerintah. Kemudian permodalannya juga cukup kuat karena memang kita ada kebijakan-kebijakan yang mengarah pada aspek tersebut. Kemudian manajemen usahanya pun juga kita dengan pembinaan dari dinas itu juga akan lebih bagus. Artinya terjaga dari aspek itu. Kemudian yang kedua, selain juga ini ya, yang bisa kita lakukan itu hanya preventif dari aspek unitnya itu. Karena kalau ngomong kebijakan sebetulnya mungkin akan dilengkapi oleh Mas Angga ya. Mas Angga. Jangankan pemerintah daerah ya sekarang, pemerintah provinsi itu aja, pemerintah pusat ya di Jakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan, Departemen Perdagangan, kemudian departemen yang terkait dengan persoalan digital marketing itu masih belum menemukan format terbaik kebijakan untuk digital marketing. Ya, belum menemukan ya format terbaiknya itu, karena unik ya sebenarnya fenomena digital marketing hampir di semua hal, bukan hanya digital marketing. Kita dulu tidak pernah menduga ya, kalau ngomong dunia digital ini ya, kita tidak pernah menduga ada bisnis ojek, tapi mungkin dia bahkan nggak punya sepeda motor di rumah, tapi kemudian jadi kaya raya gara-gara ojek online. Ya kan? Ojek online. Kita tidak pernah mengira kalau akan ada satu masa di mana orang bisa bisnis kamar hotel tanpa dia punya satu kamar hotel pun, tapi dia bisa kaya raya karena bisnis kamar hotel. Sekarang ini kan kita tidak pernah menduga. Kita tidak pernah menduga akan tiba satu masa, dulu waktu saya masih kecil atau pada saat masih mahasiswa saja sekalipun gitu. Saya belum ada itu. Iya, makanya. Berarti kita sama dong. Sama-sama muda loh. Iya. Kita tidak pernah menduga ya kalau kita bisa beli sepatu Nike original itu tanpa harus datang ke Singapura untuk beli. Bahkan dari kasur. Ya, betul. Kita tidak pernah menduga kalau akan ada satu masa di mana produk lokal kita seperti handicraft yang dijual hanya di pasar-pasar kecil begitu, tiba-tiba ada pembeli yang berminat untuk membeli itu, dia orang Amerika sana. Kalau bukan karena digital marketing. Nah, pengaturan tentang, karena kan nanti ada isu bea cukai, isu apa segala macam, itu yang masih terus disempurnakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat begitu ya, sehingga kami di pemerintah daerah, isu utama ketika bicara tentang digital marketing itu adalah bagaimana memperkuat unit produksi terlebih dahulu. Produksi. Tapi kita sangat
konsennya kalau mendorong kalangan UMKM itu memang masuk ke digital marketing. Ya, masuk ke karena kita tidak lagi pusing untuk membikinkan pasar, ya, misi-misi dagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur itu tidak terlalu harus didorong kuat, karena itu konsekuensinya anggaran loh. Sekali kita buat misi dagang misalnya ke Korea gitu, membawa sekian banyak kalangan usaha UMKM rombongan itu pakai duit rakyat, harus gitu kita kan? Efisiensi dan nggak bisa kalau kemudian sudah anggaran yang dipakai besar, tapi produk yang terjual di sana juga tidak nutut dengan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Kemudian jejaring pasar yang dibentuk dari satu misi dagang itu juga harus signifikan. Tapi dengan digital marketing, orang per orang sudah bisa promosi sendiri. Orang per orang. Nah, kami kalau ditanya tentang kebijakan aspek kebijakan ya kalangan UMKM, kami lebih pada memperkuat kelembagaan. Tantangannya ya sekarang itu, Mas Torik, tidak sedikit usaha-usaha ekonomi rakyat, tapi belum terlembagakan. Nah, belum punya NIB, tapi produknya bagus-bagus, ya kan? Ini juga kesulitan kita untuk mengintervensi pengembangannya kalau kemudian masih sangat informal. Jadi kenapa kemudian sektor informal kita itu menopang perekonomian nasional dengan kuat, ya? Karena kita tidak sadar pedagang-pedagang, tukang pecel, tukang bakso, bahkan nggak punya NIB, tapi mereka itu betul-betul memutar roda ekonomi. Nah, untuk mengintervensi dari aspek program dan anggaran itu kita kesulitan kalau masih belum dilembagakan. Itu tantangan pertama kalau kita mau mendorong ekonomi rakyat. Yang kedua, baru kemudian masuk di aspek permodalan, produksi, marketing, manajemen dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, kami punya rencana ya untuk memastikan problem digital marketing seperti fake product dan sebagainya tadi, memastikan semua UMKM yang berada di bawah binaan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UMKM gitu ya, itu memang betul-betul produknya berkualitas, kemudian bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan apapun ya, isu-isu seperti itu kan ngomong perlindungan konsumen, termasuk juga kalau sudah masuk dalam jejaring UMKM binaan pemerintah, kalau ada persoalan hukum yang yang menimpa ya, yang timbul akibat proses tadi akan lebih mudah untuk ditelusuri. Penting juga menurut saya ya bagi para afiliator maupun marketplace itu untuk mengkonfirmasi setiap, terutama yang produk-produk UMKM itu apakah ini masuk dalam jejaring UMKM binaan dari pemerintah. Itu untuk menjamin juga supaya konsumen tidak dirugikan. Siap, Mas. Berarti dianjurkan juga bagi masyarakat UMKM itu agar jadi binaan koperasi, Dinas Koperasi Jatim. Betul. Penting juga agar teman-teman bisa terlindungi ya. Jadi jangan ragu nih kira-kira. Oke. Mas Angga, terakhir nih. Tadi soal fake product, kemudian nanti ada scamming juga kan, berbahaya juga kan digital ini kan karena platform bebas kan, disebut oleh Mas Najmi. Nah, bagaimana kira-kira untuk menangkal itu? Pertama, kalau dari saya sebagai praktisi bahwa masyarakat harus melek hukum. Hukum apa yang dipakai? Melek hukum bagaimana tentang digitalisasi, marketing, kemudian hukum perlindungan konsumennya, aturan-aturan itu harus jelas. Cuma memang delok masyarakatnya sing di pedesaan kan yo roto angel. Makanya kan Mas Arba sebagai perwakilan rakyat Malang Raya ini juga pasti tidak bisa sepenuhnya memberikan literasi pendidikan yang menyeluruh kepada semua masyarakat. Justru masyarakatlah yang harus terbuka pikirannya. Ayo, jangan sampai kita tidak tahu tentang digital, jangan sampai kita tidak tahu tentang marketing, begitu. Sehingga kita bisa tahu apa saja yang bisa menyebabkan terjadi permasalahan ke depan. Kemudian nanti bisa menjaga, mengantisipasi. Bagaimana kalau sudah terjadi, sudah kadung terjadi,
Makanya saran saya memang sepakat dengan Mas Arba tadi, harus memilih UMKM yang itu di bawah naungan Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, sehingga kalau terjadi apa-apa enak, kita bisa menggugatnya kemana nih. Nah, kalau misalkan sudah, ya kalau misalkan hanya beli satu barang mungkin nggak terasa, tapi kalau sudah beli dalam jumlah yang banyak, kerugian juga banyak, kan tentunya kesulitan nanti kalau tidak jelas UMKM digital yang di luar Dinas Koperasi dan Perindustrian ini. Tapi kalau sudah dalam naungan ini kan, wah, tinggal kita bilang Mas Arba aja bisa nih, tinggal tegur nih. Oh ini. Kepala dinasnya langsung kita panggil. Bisa dipanggil nanti. Memang betul beliau bukan sembarang beliau. Mas Arba ini. Oke. Lalu Mas, sudah? Sudah, kalau menurut saya sih itu aja sebenarnya, karena simple sebenarnya. Jangan, semakin kita paham tentang informasi, maka kita bisa mengurangi untuk menjadi korban dari marketing digital itu. Oke, artinya teman-teman harus terbuka ya. Para ibu-ibu, anak-anak semua, gawai ini kalau kita tidak bisa menjaga, kita akan terbuka dan akan dibuka nih, jangan-jangan privasi kita kan. Terutama ini ibu-ibu nih, karena kasusnya gini Mas, yang banyak jadi korban dari penipuan marketing digital itu ibu-ibu, emak-emak ini. Makanya ini pasar terbesarnya itu ya emak-emak. Nah, ya. Kalau bapak kan jadi korbannya emak-emak yang sering mencet itu kan. Kok gajinya nggak habis nih belanjanya ini? Habiskan es peleter. Ternyata masuknya ke pelaku-pelaku ini uangnya. Ini ancaman juga nih. Oke, terakhir nih. Jadi dalam menyongsong digitalisasi UMKM, saya mau minta sedikit saja pesan closing lah dari narasumber dari mas-mas semua, agar kita lebih bijak dan tentu bisa melek digital. Mulai dari Mas Najmi. Ya, jadi teman-teman sekalian, buat yang pelaku UMKM dan dia sudah punya produk, jadi saya ingin memberikan tips, teman-teman harus punya 4 bagian matriks. Nah, 4 bagian matriks untuk mengetahui produk kita itu layak atau tidak untuk dijual. Siap. Nah, jadi bagian metrik pertama adalah traffic tinggi, konversi tinggi. Terus yang kedua adalah traffic rendah, konversi tinggi. Terus yang ketiga adalah konversi rendah, traffic tinggi. Dan yang keempat adalah traffic rendah, konversi rendah. Jadi dari 4 bagian ini, mana produk yang harus diperhatikan untuk dia bisa scale up atau lebih naik kelas lagi. Yang pertama adalah bagian pertama, ketika produk itu trafficnya tinggi, terus habis itu konversinya tinggi, maka itu harus benar-benar dimaksimalkan. Teman-teman hanya cukup, yang pertama adalah manajemen stok, terus yang kedua adalah kalau teman-teman sudah bisa iklan, tambahin budget iklan. Ya. Terus yang kedua, bagian yang kedua adalah produk yang akan menjadi potensi hero. Jadi ketika traffic rendah tapi konversi tinggi, artinya di situ ini adalah produk hero selanjutnya. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah menambah iklan dan juga menambah banyak konten. Sehingga produk ini akan naik level menjadi produk hero. Terus ketika teman-teman produknya ini trafficnya tinggi, konversinya rendah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah coba riset ulang terkait judul produknya. Terus habis itu adalah harganya. Dan yang selanjutnya adalah kurangin biaya iklannya. Terus yang keempat, ketika konversinya rendah, trafficnya rendah, apa yang harus dilakukan? Coba analisa semuanya, dirubah total, mulai dari deskripsinya, harganya, terus habis itu kontennya. Jadi itu. Oke, catat saya, ini penting ini. Dari Mas Angga. Oh iya, kalau dari saya pesan terakhir untuk warga Malang, intinya kudu melek tentang informasi digital, supaya kita masyarakat Malang tentunya bisa mendapatkan marketing digital yang itu benar-benar aman, terpercaya, dan tentunya produknya itu real, bukan fake. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Oke? Ojo lali praktisinya ini. Terakhir nih. Begini. Mas Arba terakhir. Ya, kalau saya ya ini begini. Sekarang ini kan kita sudah masuk di era, sudah bukan masuk lagi, tapi sudah di tengah-tengah era yang penuh dengan
bonus demografi ya. Jadi jumlah anak-anak muda kita itu jauh lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak usia di bawah 18 tahun ya. Dan kita akan kesulitan untuk membangun struktur ekonomi yang kuat kalau hanya mengandalkan lapangan kerja. Nah, sektor UMKM dan digital marketing ini adalah mekanisme paling baik bagi kita untuk memastikan anak-anak muda ini memiliki aktivitas ekonomi produktif yang kuat. Saya mendorong dengan kuat ya tumbuhnya komunitas-komunitas ekonomi kalangan muda di Malang Raya. Ayo rek, kita galakkan ekonomi kreatif dan UMKM berbasiskan ekonomi digital, karena itu akan menopang pertumbuhan ekonomi dengan kencang dengan basis yang cukup bagus gitu ya. Dan ini menjadi solusi terhadap problem ya, kalau kita masuk di era bonus demografi tetapi kalangan mudanya tidak terproduktifkan karena masih terjebak dengan cara pandang lama bahwa untuk bisa sejahtera itu harus punya harus ada lapangan kerja, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan problem produktivitas ekonomi anak-anak muda. Kalau anak-anak muda banyak dan banyak yang nganggur, maka kita tidak akan memetik bonus demografi. Yang terjadi adalah kita memetik bonus kriminalitas. Anak-anak muda tidak produktif, tidak kreatif, ya, maka mereka nganggur, kesejahteraannya rendah. Yang akan mereka lakukan adalah aktivitas-aktivitas negatif. Mari, ayo rek, dewe nyambut gawe bareng-bareng, kita gerakkan ekonomi kreatif, ekonomi digital ke depan untuk kesejahteraan kita sendiri maupun peningkatan perekonomian baik Malang Raya maupun nasional. Mantap, mantap. Nah, jadi rek tadi sudah kita dengarkan dari ketiga narasumber ini, intinya ojo wedi. Kalau sampean punya produk, punya kreativitas, keluarkan, bisa dikomersilkan, dan tadi ada tips-tipsnya, cara perlindungan hukum telah disampaikan oleh praktisi tadi, dan dari Mas Dewan, ojo wedi, semua dijamin oleh negara. Baik, berikut tadi penutup dari segmen podcast Lini Talks bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Tariqul Aslam sebagai pembawa acara, mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.